Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari terlebih dahulu kita haturkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini, malam ke-18 bulan Dzulhijjah tahun ini, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita, memberikan taufiknya pada kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari al-kabair, mempelajari dosa-dosa besar. Dalam rangka untuk bisa menjauhinya, kita pelajari melalui kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, menghasilkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua itu menjadikan kita Allah izinkan untuk masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang paling jauh dari dosa. Bahkan dosa-dosanya seandainya ada, sudah Allah ampuni yang lalu maupun yang akan datang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa besar yang disebutkan pada nomor yang ketiga oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang sihir. Pembahasan tentang sihir, melanjutkan pembahasan di pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan yang lampau, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita membaca penjelasan dari Imam Adz-Dzahabi rahimani wa rahimakumullah, kenapa sihir termasuk dosa besar. Beliau menyampaikan li'anna as-sahira la budda an yakfura, karena seorang penyihir itu pasti melakukan kekufuran. Itu penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi dosa besarnya bukan sekedar dosa besar, bahkan sampai level kekufuran. Jadi sampai kemarin saya sampaikan, sebagian ulama menyampaikan bahkan ini lebih layak disebutkan di nomor 2 sebelum membahas tentang membunuh. Karena dosa kalau mencapai tingkat kekufuran itu lebih besar dari dosa lain, walaupun sama-sama dosa besar. Maka Imam Adz-Dzahabi menjelaskan kenapa sihir termasuk dosa besar, karena seorang penyihir dia bisa melakukan sihir karena melakukan kekufuran. Dan di antara dalil yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang kemarin kita baca, yang menunjukkan bahwasanya sihir itu kekufuran adalah surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat surat Al-Baqarah ayat 102, ayat yang panjang. Di antara isinya di ayat tersebut disebutkan tentang Bani Israel yang mereka melakukan sihir, ngakunya karena mengikuti apa yang dilakukan di masa Nabi Sulaiman. Lalu Allah jelaskan bahwasanya tidak benar kalau itu merupakan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Bahkan Allah menyampaikan Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan yang kafir, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihra. Nabi Sulaiman enggak kafir, enggak melakukan
sihir. Berarti sihir merupakan kekufuran. Justru yang kafir adalah setan-setan itu karena mereka mengajari orang-orang tentang sihir. Nah, ini diantara isi ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya sihir merupakan kekufuran. Karena Allah mengatakan Sulaiman tidak kafir, tidak melakukan sihir. Dan juga menyampaikan bahwasanya setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Maka berbuat sihir merupakan kekufuran, mengajarkan sihir juga merupakan kekufuran. Begitu pula di ayat yang sama Allah menyebutkan tentang dua malaikat yang disebut dengan Harut wa Marut, yang Allah utus untuk menguji orang-orang ketika itu, yaitu dengan mengajarkan sihir. Tapi ketika mengajarkan mengatakan innama nahnu fitnatun falatakfur, kami ini hanyalah ujian, maka jangan kafir dengan mempelajari sihir. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya sihir merupakan kekufuran. Begitu pula di ayat yang sama Allah menyampaikan tentang orang-orang yang mempelajari sihir. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka itu sudah tahu bahwasanya orang-orang yang mempelajari sihir maka mereka tidak punya bagian apa-apa di akhirat kelak. Berarti ia kafir karena di akhirat nggak dapat apapun, nggak dapat pahala apapun, nggak dapat kebaikan apapun. Maka itulah orang yang kafir, naudzubillah. Maka ayat ini ayat yang panjang, di dalamnya terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir merupakan kekufuran. Dan tadi kita sampaikan Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau menjelaskan kenapa sihir merupakan dosa besar, karena penyihir itu pasti melakukan kekufuran. Itu penjelasan beliau. Dan beliau juga mengatakan wa ma lisyaitan al-mal'un gharadun fi ta'limihil insana sihra ila yusyrika bihi. Dan setan yang dilaknat oleh Allah itu tidak mungkin mengajarkan sihir pada seseorang tanpa tujuan apapun. Bahkan tujuannya cuma satu, yaitu agar yang diajari sihir tadi melakukan kesyirikan. Itu kata Imam Az-Zahabi. Jadi orang yang atau jin yang mengajarkan sihir kepada manusia itu bukan cuma-cuma, bukan gratisan, bukan kayak orang Malaysia bilang percuma gitu ya. Jadi nggak gratisan, tapi ada harganya. Walaupun harganya mungkin bukan rupiah, bukan dolar. Harganya apa? Berbuat kekufuran, berbuat syirik, berbuat dosa-dosa besar misalnya. Seperti pernah saya sampaikan, sebagian orang atau sebagian penyihir itu untuk bisa dapat sihir, mereka menghinakan Al-Quran. Maka itu kekufuran, dengan cara misalnya menjadikan mushaf Al-Quran itu sebagai alas kaki ketika buang air besar. Sampai ada yang seperti itu. Maka betul-betul luar biasa dosanya, karena penyihir itu melakukan kekufuran sebagaimana disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Mungkin ada orang yang mengatakan ada orang belajar sihir tapi tidak melakukan kekufuran. Wallahu alam, saya nggak tahu persis ya, nggak pernah mempelajari, alhamdulillah. Tapi khawatirnya sebenarnya ada, cuman nggak sadar. Itu kan bahaya juga. Karena Imam Az-Zahabi menjelaskan seperti itu. Karena sesungguhnya penyihir itu pasti berbuat kekufuran. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya sihir itu kekufuran. Maka kalau ada orang bilang, loh saya nggak berkekufuran kok ketika berbuat sihir misalnya, atau ketika belajar sihir nggak melakukan kekufuran, nggak melakukan dosa misalnya, jangan-jangan dia nggak sadar itu merupakan dosa. Karena bisa jadi setan menghias-hiasi sehingga tampaknya bukan dosa. Maka khawatir seperti itu. Ala kulli hal, intinya Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan bahwasanya sihir merupakan dosa yang sangat besar, karena seorang penyihir tidak akan bisa melakukan sihir kecuali karena melakukan kekufuran. Karena memang syaitan tidak mungkin mengajarkan sesuatu cuma-cuma. Dia ngajari seseorang tentang sihir agar dia mau berbuat kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menjelaskan tentang
hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Beliau menyampaikan wahaddus sahiri al-qatlu. Hukuman bagi seorang penyihir itu adalah dengan cara dibunuh. Tapi yang melakukan bukan kita. Yang melakukan adalah para pemimpin negara. Jadi imam negara atau pemimpin negara atau yang ditugasi. Jadi bukan tugasnya masyarakat. Jadi bukan main hakim sendiri, tapi ini adalah tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah nggak melakukan, yaitu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyebutkan wahaddus sahiri al-qatlu. Hukuman bagi seorang penyihir itu dengan cara dibunuh. Ini menunjukkan luar biasa dosanya sampai hukumannya seperti itu. Li'annahu kafara billah, karena orang tadi atau penyihir tadi melakukan kekufuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya seorang muslim lalu pindah agama, kata Rasulullah SAW, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Tapi sekali lagi ini bukan tugasnya masyarakat. Yang melakukan adalah pemerintah. Saya membacakan bukan ngomor-ngomor untuk melakukan pembunuhan, bukan. Tapi dalam rangka menjelaskan hukumannya apa untuk menunjukkan dosanya. Adapun yang bertugas bukan kita. Yang bertugas adalah pemerintah, adapun kita ya tugasnya menasihati. Tugasnya kalau ada orang berbuat dosa, apalagi sampai murtad, kalau bisa dinasihati biar mau kembali Islam lagi. Itu tugasnya kita. Dan pemerintah pun, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau membahas tentang orang murtad, kalau kita belajar fikih hudud tentang murtad misalnya, itu orang murtad tidak langsung dibunuh begitu saja, tapi diberi waktu 3 hari, sebagian ulama menjelaskan begitu, untuk diajak diskusi, dihilangkan penyebab kufurnya, diajak bicara, dinasihati, barangkali masih mau Islam kembali. Nah, kalau balik Islam lagi, alhamdulillah tidak ada hukuman apa-apa. Tapi kalau masih ngeyel, udah dijelaskan yang benar bagaimana itu salah dan sebagainya, masih ngeyel, tetap mau kafir, nah ketika itu baru diberi hukuman dengan cara dibunuh. Tapi tetap yang melakukan bukan masyarakat. Ini tugasnya pemerintah. Dan pasti kalau Allah memberikan hukuman seperti itu ada hikmahnya, walaupun belum tentu kita paham. Karena Allah itu semua perbuatannya itu dalam rangka, kalau tidak dalam rangka berbuat baik atau ihsan, maka berbuat adil. Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Maka kalau tidaklah dalam rangka berbuat baik pada hamba-hambanya, maka dalam rangka berbuat adil. Dan semua yang Allah lakukan itu ada hikmahnya yang pasti luar biasa. Hanya saja karena kita sedikit ilmunya, seringkali tidak paham. Maka harusnya kita husnudzan pada Allah, pasti ada hikmah yang besar, cuman kita tidak paham karena ilmunya sedikit. Jangan menggugat hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu apa-apa tanpa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara hikmahnya, kenapa kalau ada orang murtad kok dibunuh gitu ya hukumnya, walaupun yang bunuh bukan kita, sekali lagi bukan kita, itu tugasnya pemerintah. Mungkin di antara hikmahnya adalah orang kalau punya syubhat, punya kerancuan berpikir, sehingga gara-gara itu dia kafir, itu akan ular enggak? Rawan ular, pemikiran yang rancu tadi, ya kan? Orang punya pemikiran aneh-aneh, isinya kekufuran, dinasihatin tidak mau, diajak tobat tidak mau, itu kalau dibiarkan mungkin akan kemana-mana kerancuannya, ngajak orang lain ikut kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin hikmahnya dalam rangka menjaga agama masyarakat biar mereka tetap kondisinya masih sebagai orang muslim, maka Allah jaga mereka dengan cara yang murtad dibunuh. Dan itu untuk rahmat Allah bagi kita. Kenapa? Ya, agar kita selamat dari api neraka. Kalau kita terseret ikut-ikut kufur gara-gara ada orang seperti itu, kan kita rugi besar. Naudzubillah. Kalau sampai ada seseorang meninggal kondisinya masih kufur, naudzubillah, tidak ada kesempatan sama sekali masuk surga. Maka karena Allah sayang hamba-hambanya, maka Allah di antara hukumannya ya seperti itu, menghukum orang yang murtad dengan dibunuh. Tapi setelah dimintai taubat terlebih
dahulu. Nah, sudah diminta tobat tidak mau juga, ya salah sendiri, kan begitu. Nah, taib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan bahwasanya pelaku sihir hukumannya dibunuh karena penyihir melakukan kekufuran. Tapi sekali lagi yang bunuh bukan kita, yang bunuh adalah pemerintah, karena tugasnya mereka. Kalau kita yang melakukan akan jadi kacau balau di masyarakat, akan terjadi bunuh membunuh, maka tidak boleh. Itu tugasnya pemerintah. Kalau kita, ya gimana caranya menasihati, barangkali masih mau mendengarkan lalu kembali kepada kebenaran. Kalau tidak mau, ya sudah tinggalkan daripada kena bahayanya. Nah, taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil lain yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya sihir merupakan dosa besar adalah hadis yang sering kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hendaknya kalian menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya ada kesyirikan, membunuh, dan termasuk yang Rasulullah sebutkan adalah sihir. Jadi di antara dosa besar yang banyak jumlahnya, Rasulullah sebutkan 7, salah satunya sihir. Maka ini menunjukkan bahwasanya sihir merupakan dosa yang besar. Apalagi tadi Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bukan sekedar dosa besar, tapi itu merupakan kekufuran. Makanya kemarin kita baca juga penjelasan Imam Adz-Dzahabi. Beliau menyampaikan banyak fatara khalqan katsiran minad dhulal yadkhuluna fi sihri. Kamu akan lihat banyak orang nyemplung dalam dunia sihir. Wa yadhunnuna haraman faqat, mereka mengira sihir itu sekedar haram saja. Dikiranya cuma haram, tidak sampai kekufuran. Nah, sampai belum menyampaikan begitu. Banyak orang jatuh dalam atau nyemplung dalam dunia sihir karena sekedar ngira hanya dosa, lalu meremehkan, cuma dosa, begitu. Wa ma yash'uruna annahul kufru, mereka tidak sadar bahwasanya itu merupakan kekufuran. Nah, maka semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari hal tersebut. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait hukuman penyihir dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya tadi setelah Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hadis Rasulullah SAW tentang 7 dosa besar diantaranya sihir, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, falyattaqil abdu rabbahu, maka hendaknya seorang hamba itu takut kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita menjauhi dosa-dosa besar dan takut Allah menghukum kita. Wala yadkhul fi ma yakhsaru bihi dunya wal akhirah, dan hendaknya seorang hamba itu jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat dia rugi dunia akhirat. Mungkin dapat seolah-olah dapat untung, dapat tenar, dianggap orang sakti, dianggap orang hebat, bisa menghilangkan Monas misalnya begitu ya. Dianggap hebat, luar biasa, terkenal, langsung viral kemana-mana. Ternyata rugi dunia akhirat. Di dunia juga sengsara, jadi budaknya setan misalnya. Di akhirat juga naudzubillah, karena kafir masuk neraka selama-lamanya. Maka jangan sampai kita tergiur dengan sesuatu yang nikmatnya sesaat, ternyata ruginya berlipat-lipat. Terkait hukuman penyihir tadi Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita baca beliau menyampaikan hukumannya dengan cara dibunuh karena orangnya melakukan kekufuran, dan yang membunuh tentunya pemerintah bukan masyarakat. Kemudian beliau menyebutkan riwayat dari seorang sahabat yang bernama Jundub radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwasanya haddus sahiri darbatun bisayf, bahwasanya hukuman seorang penyihir adalah dengan cara ditebas lehernya dengan pedang. Nah, ini menguatkan tadi yang disampaikan beliau bahwasanya penyihir itu hukumannya dibunuh. Tapi sekali lagi yang bunuh bukan kita, yang melakukan adalah pemerintah, karena melakukan kekufuran dan juga madharatnya besar. Nah, taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua,
manusia terbaik yang kedua di kalangan umat ini setelah Nabi SAW. Karena Nabi tentunya paling baik. Lalu setelah Nabi yang terbaik pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah yang kedua, manusia terbaik yang kedua, beliau sebelum meninggalnya pernah mengatakan, sekitar setahun sebelum meninggalnya, beliau mengatakan, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah setiap penyihir baik laki-laki maupun perempuan. Tapi sekali lagi yang bunuh bukan masyarakat, pemerintah atau wakilnya. Tapi yang ingin digarisbawahi di sini adalah ini berarti seperti itulah pendapat para sahabat tentang hukuman penyihir dibunuh. Sebagaimana yang disampaikan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa sihir. Tapi sekali lagi saya di sini bukan ngomor-ngompori untuk bunuh orang. Jangan salah paham ya. Saya menyebutkan dalam rangka membahas besar dosanya. Yaitu diantara yang menunjukkan itu adalah karena hukumannya sampai dibunuh. Adapun masalah membunuh ini bukan tugas kita, tapi tugas pemerintah. Dalil lain yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala yang menunjukkan besarnya dosa membunuh, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 orang yang tidak masuk surga. Rasulullah menyebutkan ada 3 orang yang tidak masuk surga. Berarti kan ini menunjukkan dosanya besar sampai diancam dengan gak masuk surga. Siapa 3 orang tadi? Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang kecanduan minuman keras. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waqati'ur rahmin, orang yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir, bukan penyihirnya padahal, tapi membenarkan sihir. Itu pun dosanya besar, apalagi yang nyihir. Yang membenarkan saja besar dosanya, sampai masuk dalam ancaman salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tidak masuk surga. Yaitu yang pertama orang yang kecanduan minuman keras, yang kedua orang yang memutus tali silaturahim, yang ketiga orang yang membenarkan sihir. Maka ya ini menunjukkan dosanya besar. Seandainya ada di antara kita yang mungkin pernah melakukan, ya mumpung masih hidup segera bertaubat. Entah mungkin pernah minum khamar atau pernah memutus silaturahim, ini yang lebih rawan ini. Kalau minum khamar mungkin insya Allah lebih aman ya. Kalau memutus silaturahim ini kayaknya kita juga rawan kena ini. Karena seringkali kalau lagi sengketa sama saudara sendiri, apalagi masalah warisan itu kadang-kadang bikin rame, bikin heboh, seringkali bikin nggak mau ngomong lagi gara-gara saling merampas harta warisan. Maka mumpung ngomongin warisan, saya wanti-wanti saya dan jamaah sekalian, jangan sampai seperti itu. Karena kenyataannya kadang-kadang tuh sesama saudara gara-gara warisan ribut. Kenapa? Biasanya, atau kadang-kadang ya nggak tahu biasanya apa enggak, kalau yang dapat warisan itu satunya kaya satunya miskin, kadang-kadang yang kaya kan bisa bangun rumah duluan kalau warisannya tanah. Betul enggak? Nah, kalau karena dia bisa bangun duluan, yang saudara lainnya masih miskin nggak bangun-bangun, bahkan nggak tahu bangunnya kapan. Kadang-kadang yang kaya bangunnya mepet-mepet, nambah-nambah sampai kurang, tambah lagi ngambil tanah saudaranya sendiri. Akhirnya terjadi sengketa, ribut-ribut, nggak mau ngomong-ngomong lagi, pisah saudara. Nah, jangan sampai masuk hanya gara-gara tanah seperti itu. Yang kaya jangan mendolimi yang miskin ya kalau bisa gampang legowo hatinya. Jangan sampai gara-gara seperti itu lalu terputus tali silaturahim. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah beliau menyebutkan di antara orang yang diancam tidak masuk surga adalah musaddiqun bisihri, yang membenarkan sihir. Nah, dalil lain yang menunjukkan bahwasanya
sihir itu dosa besar adalah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, ar-ruqa wat tamaim wat tiwalatu syirkun. Ruqyah itu kita baca sesuatu untuk mengobati sakit atau menghilangkan semacam sakit dan semisalnya. Kemudian tamaim atau tamimah itu jimat, itu benda-benda yang diyakini bisa membuat kita selamat dari bencana, atau membuat kita sakti, atau membuat kita kebal mungkin, atau membuat kita hebat atau laris dagangannya dan semisalnya. Wat tiwalah, kalau tiwalah ini adalah ini yang kaitannya dengan sihir. Tiwalah itu adalah salah satu jenis sihir, yaitu merupakan sihir yang membuat istri jadi cinta sama suaminya atau suami cinta sama istrinya, padahal aslinya mungkin sebel karena menyesal nikah kok ternyata nggak ganteng, beda sama foto misal gitu ya. Sudah terlanjur akad nikah, loh kok beda sama fotonya gitu, misalnya bencinya bukan main, ternyata lalu disihir akhirnya jadi cinta bukan main. Tidak boleh ya, sihir tidak boleh. Jadi walaupun hanya sekedar biar cinta wong sudah suami istri, tetap tidak boleh dengan sihir. Maka di sini Rasulullah menyebutkan ruqyah, jambi-jambi, jimat dan tiwalah yang merupakan salah satu sihir atau mungkin bahasa kita pelet gitu ya. Maka itu semuanya adalah kesyirikan. Kalau ruqyah ini ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya tidak semua ruqyah itu kesyirikan. Tidak semua ruqyah kesyirikan. Ada ruqyah yang dibolehkan, ada ruqyah yang tidak boleh. Ruqyah itu kita membaca sesuatu, kemudian misalnya ditiupkan ke tangan yang sakit atau ditiupkan ke air lalu diminum misalnya. Itu ada yang syirik, ada yang bukan. Yang syirik adalah kalau yang kita baca ada unsur-unsur kesyirikan. Mungkin ada unsur meminta bantuan pada jin misalnya begitu. Tapi kalau tidak ada unsur kesyirikannya, maka tidak apa-apa. Misalnya kita baca surat Al-Fatihah, karena memang boleh. Ada riwayat sebagian sahabat pernah sedang lewat suatu kampung, kehabisan bekal kurang lebihnya begitu, minta jamuan dari penghuni kampungnya tapi tidak dikasih. Qadarullah, Allah mentakdirkan kepala desanya kurang lebih begitu disengat binatang kalajengking atau yang lainnya. Lalu minta tolong ke para sahabat tadi, lalu diruqyah dengan membaca Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Lalu dikasih hadiah daging kambing, lalu bawa pulang ke Rasulullah dan Rasulullah membolehkan, membenarkan, bahkan minta bagian daging tersebut, menunjukkan bolehnya ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi membaca Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran yang lain, ayat kursi atau misalnya surat An-Nas atau Al-Falaq misalnya tidak apa-apa selama tidak ada unsur kesyirikannya. Bahkan sekedar baca doa juga boleh. Doa kita, misalnya doa ya Allah sembuhkanlah kaki saya, kan itu juga termasuk ruqyah misalnya, boleh selama tidak ada unsur kesyirikannya. Yang tidak boleh adalah kalau ada unsur kesyirikannya. Adapun jimat, maka ini sangat rawan sekali menjatuhkan kita dalam kesyirikan. Walaupun ini nggak detail ya, hanya isyarat karena kita sedang nggak bahas jimat, tapi sangat rawan menjatuhkan seseorang dalam kesyirikan. Kalau seorang yang pakai jimat, dia meyakini jimat tadi yang bisa membuat saya sakti, yang membuat saya laris, yang membuat saya tambah ganteng misalnya, dan seterusnya, bukan Allah yang membuat seperti itu, maka ini syirik besar. Karena meyakini ada yang bisa mempengaruhi seperti itu, padahal bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia hanya sekedar menjadikan sebagai usaha, jadi dia meyakini Allah yang membuat laris, Allah yang membuat sakti, Allah yang membuat gini dan gitu, cuman ini sebagai lantarannya, nah gitu, sebabnya adalah jimat ini. Nah kalau seperti itu tidak sampai syirik akbar, tidak sampai syirik besar, tapi rawan jatuh dalam syirik kecil. Karena biasanya orang yang pakai jimat itu akan ada unsur tawakal kepada jimatnya. Hatinya kumandel-mandel kata orang Jawa. Nggak tahu kalau Jawa sini ada tidak bahasa kumandel-mandel. Jadi hatinya itu sangat tergantung dengan jimat tadi. Kalau nggak bawa mesti heboh. Biasanya jualan sana sini pakai jimat, begitu lupa takut nggak laris.
Padahal yang bikin laris siapa? Katanya Allah. Kok nyatanya masih dak-dikduk kalau nggak bawa jimat? Kan berarti ada unsur tawakal kepada jimatnya. Maka sangat rawan membuat kita jatuh dalam kesyirikan walaupun syirik kecil. Dan syirik kecil bukan perkara ringan, itu juga dosa besar. Maka tetap harus dihindari. Yang kita bahas sebenarnya adalah tiwalah. Tiwalah adalah salah satu jenis sihir, yaitu berupa semacam pelet, bukan pelet makan ikan. Nah, tapi sihir yang membuat seseorang yang benci jadi cinta. Nah, itu juga tidak boleh karena Rasulullah menyampaikan at-tiwalatu syirkun, itu termasuk kesyirikan. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya sihir merupakan dosa besar karena disebut dengan syirik. Sesuatu kalau disebut sebagai kesyirikan itu dosa besar, bukan perkara ringan. Maka selayaknya kita berhati-hati, jangan menganggap remeh. Kenapa saya wanti-wanti begini? Jangan anggap remeh, karena sebagian orang itu begitu. Kan cuman ikhtiar saja begitu. Alasannya begitu. Biasanya kalau kepepet, lagi sakit, sulit-sulit cari obat misalnya, atau udah dagang nggak laris, kan cuman ikhtiar, begitu alasannya. Masalahnya kalau ikhtiarnya nabrak aturan Allah, ini yang tidak boleh. Apalagi kalau yang ditabrak kesyirikan, ini bahayanya lebih besar. Wong yang ditabrak saja bukan kesyirikan, tidak boleh. Apalagi kalau sampai sihir atau kesyirikan, kufuran, maka jelas tidak boleh. Bahayanya jauh lebih besar. Jangan sampai hanya pengen laris malah membuat rugi dunia akhirat. Tadi Imam Adz-Dzahabi menyampaikan hendaknya seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat rugi dunia akhirat hanya karena pengen laris, rugi dunia akhirat. Jangan sampai seperti itu. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan, wa'lam, ketahuilah, anna katsiran min hadhil kabair, bahwasanya ketahuilah bahwasanya banyak dari dosa-dosa besar yang kita bahas ini, bal ammatuha illal aqal, bahkan hampir semuanya, jadi banyak kecuali sedikit saja. Berarti sangat banyak dosa besar yang belum bahas ini. Yajhalu khalqun katsirun minal ummah tahrimahu, banyak orang tidak tahu kalau itu tidak boleh. Ini berarti wanti-wanti yang sangat penting ini. Belum menyampaikan banyak dosa besar, bahkan hampir semuanya kecuali sedikit, itu banyak orang tidak tahu kalau itu haram hukumnya. Maka ini semakin membuat kita harus belajar kitab ini. Karena dosa besar banyak jumlahnya, banyak orang tidak tahu, dikiranya tidak apa-apa. Nah, mungkin begitu. Nah, mereka juga tidak tahu wa ma balaghahu zajru fihi walal wa'id. Mereka juga tidak tahu tentang ancaman yang diberikan bagi orang yang terjatuh dalam dosa tersebut. Padahal termasuk dosa-dosa besar. Fahadha darbu fihim tafsil. Tapi ya tetap kondisi orang itu beda-beda, tidak sama. Ada yang ya memang nggak paham sama sekali, ada yang tahu. Maka belum menasihati. Fayambaghi lil alim alla yasta'jila 'alal jahil. Maka orang yang berilmu, yang tahu hukum dosa-dosa besar, nah mungkin nanti kita kan kalau belajar lama-lama jadi tahu kan, kita akan masuk ke sini nanti. Orang yang tahu sikapnya bagaimana kalau mendapati orang yang belum tahu. Ini penting. Kalau nanti kita tahu dosa besar itu ini hukumannya ini dan sebagainya, bagaimana sikap kita menyikapi orang yang terjatuh dalam dosa besar? Beliau akan menasihati kita. Beliau mengatakan hendaknya orang yang tahu tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa ketika menyikapi orang yang belum tahu tentang dosa besar. Bal yarfuqu bihi, bahkan hendaknya dia bersikap lemah lembut pada orang tersebut. Subhanallah. Ini nasihat Imam Dzahabi. Kalau kita nanti tahu, oh ini dosa besar, ini dosa besar, jangan langsung pulang-pulang jadi orang yang luar biasa galaknya. Beliau justru menyampaikan jangan tergesa-gesa ketika menyikapi orang yang belum tahu. Hendaknya berlemah lembut. Wa yu'allimuhu mimma 'allamahullah, hendaknya dia mengajarinya tentang hal tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Wala siyama idza kana qaribal ahdi bi jahli, apalagi kalau orangnya muallaf, lebih-lebih lagi ya kan. Enggak muallaf saja, kalau memang belum tahu, selayaknya kita tidak
gampang-gampang, tidak buru-buru menyikapi. Hendaknya kita lembut, nasihati dengan cara yang baik. Apalagi zaman kita itu banyak orang jauh dari ajaran agama, banyak orang tidak paham tentang ajaran agama. Maka kita lebih layak untuk betul-betul bersikap lembut kepada orang yang jatuh dalam dosa. Betul, memang kita tuh lalu lihat orang berdosa jengkel, betul enggak? Jengkel, wong dosa besar kok dilakukan, jengkel. Dan jengkel itu boleh, bahkan menunjukkan iman kita, betul enggak? Cuman tolong jengkelnya ini diampet, kata orang Jawa. Karena orang yang berbuat dosa tadi seorang muslim, masih saudara kita, dia punya hak persaudaraan sesama muslim. Memang dia berbuat dosa, kita jengkel karena dosanya, tapi di saat yang sama dia seorang muslim yang harus kita sayangi. Jadi kita punya rasa sayang dan benci di sini. Benci karena dosanya, sayang karena Islamnya. Karena dia masih saudara kita. Maka jangan disikapi dengan kasar karena belum paham. Justru harusnya disikapi dengan lembut, diajari dengan cara yang baik, semoga paham hal tersebut lalu meninggalkan dosanya. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Jangan sampai setelah belajar tentang dosa besar sampai rumah galaknya bukan main. Nah, jangan sampai begitu. Karena kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang orang itu kalau belajar tentang pembatal keislaman sampai rumah galaknya bukan main, seolah-olah mengkafirkan semua orang. Nah, jangan begitu. Tujuan kita belajar bukan itu, justru agar kita selamat lalu berusaha menyelamatkan sesama kita. Begitu, bukan justru untuk menvonis orang sembarangan. Taib. Apalagi kalau orangnya baru saja masuk Islam. Qad nasya'a fi biladil kufril ba'idah, apalagi orangnya baru masuk Islam, dulunya tinggal di negara kafir yang jauh dari ajaran Islam tentunya, dan seterusnya. Maka tentunya kita harus berlemah lembut kepada orang yang seperti itu. Walaupun bukan mu'alaf, tapi banyak orang di zaman kita itu nggak paham agama. Maka jangan galak-galak, jangan dikit-dikit marah gara-gara melihat orang berbuat salah. Sebisa mungkin kita cari cara terbaik untuk menasihatinya. Tujuan kita adalah sama-sama pengen masuk surga. Nah, taib. Fa idza urifa hadza mubiqatil kabair wa hudhira minha wa arkanal fara'id wa taqadaha fa huwa sa'idun wa dzalika nadir. Kalau orang tadi sudah dijelaskan tentang dosa-dosa besar ini, ditakut-takuti ancamannya begini dengan cara yang baik, dikasih tahu tentang hukum Islam dan meyakini insya Allah dia bahagia kalau orangnya hatinya baik, ya kan? Dikasih nasihat, dikasih ilmu yang baik tentang Islam, insya Allah akan bahagia. Walaupun ya tidak tahu banyak apa tidak orang yang begitu. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau nggak diterima ya urusan lain. Tapi jangan sampai baru menyampaikan pertama kali langsung galak, lalu nggak diterima langsung muring-muring. Tahu muring-muring nggak Pak? Marah-marah. Jadi habis belajar tentang dosa besar, ketemu tetangga dosa besar langsung dimarahi. Orangnya langsung nggak mau nerima nasihatnya, langsung bilang, dinasihati nggak mau nerima, ya sudah masuk neraka sana. Jangan, galak sekali. Jangan begitu ya. Jadi beliau mewanti-wanti kita untuk bersikap lembut kepada sesama Muslim yang jatuh dalam dosa besar. Karena kebanyakan orang tidak tahu, bukan karena nentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang itu cinta Allah, cinta Rasulnya, cuman ya mungkin karena belum paham jadi melakukan hal-hal yang Allah murkai. Nah, maka tugas kita adalah menasihati dengan cara yang terbaik. Fayambaghi lil 'abdi an yahmadallaha ta'ala 'alal afiyah. Kata Imam Adz-Dzahabi, maka selayaknya seorang hamba itu memuji Allah Ta'ala atas keselamatan yang Allah berikan. Nah, kalau kita diberi taufik untuk mau belajar agama, belajar dosa besar sehingga bisa menjauhi dengan izin Allah, maka harusnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di saat yang sama kita di sini alhamdulillah sedang belajar agama, yang lain sedang ngapain? Minum khamar mungkin, ya kan? Atau main-main yang gak ada gunanya. Alhamdulillah kita masih diberi taufik mau duduk bareng-bareng, walaupun mungkin ya capek kakinya mungkin atau capek punggungnya, tapi semoga berpahala di akhirat nanti. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menyampaikan, fa'ingkila, seandainya ada yang mengatakan, kan tadi Imam Adz-Dzahabi menyampaikan mengajari kita untuk bersikap lembut, tidak tergesa-gesa ketika menyikapi orang
yang jatuh dalam dosa besar. Jangan langsung galak dan sebagainya, jangan langsung ngegas kalau bahasa orang kita. Tapi disikapi dengan lembut, diajari dengan cara yang baik. Fa'inkilah, kalau ada orang yang mungkin nggak setuju dengan ucapan beliau, mengatakan huwa farrata likaunihi masa'ala amma yajibu alaih. Ketika beliau kan menyampaikan, sikapi dengan lembut, karena biasanya banyak orang belum paham. Ada orang mungkin mengatakan, wahai imam, tapi kenyataannya orang tadi memang nggak mau belajar. Ada kajian di masjid nggak datang, gitu. Ada orang alim juga nggak tanya. Ada ustadz nggak tanya, ada pak kiai nggak tanya, sehingga ya nggak tahu apa-apa karena memang nggak mau tanya, begitu. Nah, mungkin ada orang bilang begitu. Berarti kan itu memang bodohnya tuh bodoh yang nggak pantas bodoh, karena ada orang alim nggak mau tanya, ada kajian nggak mau datang, begitu. Mungkin ada orang mengatakan begitu. Maka Imam Adzabi mengatakan, kila, dijawab orang tadi dengan mengatakan hadza ma dara fi ra'sihi wala stash'ara anna su'ala man yu'allimuhu yajibu alaihi man yu'allimuhu yajibu alaihi. Imam Adzabi sampai mengatakan begini, mungkin memang itulah yang ada di benaknya, dia tuh nggak kepikiran mau tanya, bukan karena nggak pengen tanya, nggak kepikiran, saking merasa lilanya kebodohan. Bahkan yang bukan yang bodoh ya, misalnya kalau saya lagi ngajari mahasiswa atau lagi di kajian misalnya, ada pertanyaan buatan, diam semua. Kenapa nggak tanya? Nggak kepikiran mau tanya apa? Betul nggak? Apalagi masyarakat, bisa jadi masyarakat itu bukan karena nggak mau tanya, ya nggak paham mau tanya apa gitu, butuh diajari gitu. Jadi beliau intinya pengen mewanti-wanti kita, tolong jangan galak-galak sama orang yang jatuh dalam dosa, karena kebanyakannya belum faham. Perlu diajari dengan cara yang baik, dinasihati dengan cara yang baik, jangan galak-galak. Karena bisa jadi memang dia nggak mau datang kajian gitu, tapi sebenarnya bukan karena nggak mau, memang belum nggak kepikiran begitu, butuh diajak, butuh dinasihati begitu. Nah, Allah mengatakan, saya agak singkat ya karena waktunya hampir habis. Belum mengatakan fala ya'thamu ahadun illa ba'dal ilmi. Seseorang itu tidak dianggap berdosa kecuali kalau sudah tahu lalu melanggar. Seseorang itu dianggap dosa kalau sudah tahu lalu melanggar. Adapun memang nggak tahu lalu berbuat dosa, itu mungkin diampuni Allah karena nggak tahu. Tapi tak wanti-wanti, jangan sampai ada yang mengatakan, oh berarti nggak usah belajar saja biar nggak tahu, kan enak nggak tahu, nanti dosa nggak apa-apa. Bukan begitu juga. Kalau itu sengaja pengen nggak tahu, itu nggak boleh, itu malah besar dosanya karena berpaling dari agama Allah. Ya harusnya kita belajar semaksimal yang kita bisa. Kalau ada yang belum tahu, kalau jatuh dosa semoga diampuni karena tidak tahu. Tapi kalau sengaja, wah tidak mau belajar lah, ngapain belajar, nanti kalau tahu malah jadi ini dikit-dikit nggak boleh. Nah, kalau itu kan berarti nggak mau belajar. Kalau begitu ya jangan sampai, itu jangan-jangan gara-gara itu justru dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kalau kita menyikapi orang lain, jangan gampang marah, jangan dikit-dikit ngegas, jangan dikit-dikit marahi, karena banyak orang yang belum faham, bahkan bisa jadi nggak kepikiran mau tanya gitu. Nah, perlu diajari, dikasih tahu dengan cara yang baik. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kata Allah, kami tidak mengadab orang-orang sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi Allah itu nggak mengadab umat-umat sampai diutus rasul dulu lalu dustakan baru diadab. Karena kalau rasul belum diutus, walaupun dosanya banyak, mereka karena nggak tahu, jadi wajar jatuh dalam dosa, sehingga Allah nggak mengadab mereka. Kapan diadab? Kalau sudah diutus rasul, sudah tahu ilmunya, baru ngeyel, nah itu baru dihukum. Maka ini ya beliau mengajari kita agar kita tadi seperti itu sikapnya melihat orang yang keliru. Jangan dikit-dikit langsung dianggap, wong gitu kok gini ya. Barangkali memang belum paham, maka sayangilah, bersikap lembutlah, ajarilah dengan cara yang baik. Nah, hampir habis, saya kasih satu sebagai penutup saja. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau itu
salah satu imam madhab yang 4, yang semuanya adalah ahlu sunnah. Beliau termasuk salah satu imam ahlu sunnah. Di masa beliau dulu, beliau hidup di masa beberapa khalifah, sampai 3 khalifah. Tiga-tiganya memiliki akidah yang keliru. Mereka meyakini Al-Quran sebagai makhluk, bukan kalamullah. Dan keyakinan ini, keyakinan yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, ini kekufuran. Para ulama sepakat itu kekufuran, kufur akbar. Kalau ada orang meyakini Al-Quran itu makhluk, ini kufur akbar. Para ulama sepakat, ijma'. Tapi walaupun demikian, di masa Imam Ahmad, para pemimpin negara ketika itu sampai 3 generasi terpengaruh akidah yang salah itu, karena banyak kerancuan berpikir. Bahkan gak cuma itu dok, sampai maksa para ulama dan rakyat untuk mengikuti akidah mereka. Para ulama di penjara, ada yang disiksa. Sampai sebagian mereka ada yang karena gak kuat disiksa mengatakan misalnya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ini makhluk. Maksudnya jari-jarinya, bukan Al-Qurannya, biar gak disiksa. Tapi Imam Ahmad tetap bertahan, tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Karena kalau sampai mengatakan begitu, nanti masyarakat ikut-ikutan, bahaya. Bisa diyakini sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang jadi perhatian kita, yang ingin saya ingatkan di sini, Imam Ahmad tidak mengkafirkan pemerintah ketika itu. Padahal perbuatannya jelas-jelas kekufuran. Ulama ijma'. Walaupun demikian, Imam Ahmad gak mengkafirkan. Kenapa? Karena gak paham, salah paham tentang dalil-dalil, sehingga keliru memahami ayat dan hadis misalnya, sehingga diberi udzur, gak dikafirkan. Bahkan Imam Ahmad tidak membolehkan memberontak kepada pemerintah ketika itu, karena tetap dianggap masih muslim. Lihat bagaimana sikap Imam Ahmad, begitu tidak tergesa-gesa menghukumi, walaupun perbuatannya jelas kufur, tapi tidak dikafirkan karena masih dianggap nggak paham, ada kerancuan berpikir begini sehingga nggak dikafirkan. Bahkan beliau rela disiksa demi tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Taib, semoga dengan sebab itu kita semakin sadar untuk tidak bersikap sembrono, tergesa-gesa, galak-galak kepada orang yang jatuh dalam dosa. Sebisa mungkin kita nasihati dengan cara yang terbaik, kalau memungkinkan didoakan semoga Allah beri hidayah dan semisalnya. Taib, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dosa yang lain pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.